Yang sering kali terjadi, banyak orang pikirkan adalah makanan rumah itu sering dianggap adalah makanan sehat. Itu sebabnya kalau untuk anak-anak, biasanya mereka bilangnya gini, wah supaya anaknya sehat ya nggak jajan di luar, ya udah dibawain bekal aja makanan dari rumah. Jadi identiknya kalau orang berpikir makanan sehat, ya makanan rumahan, jangan makan di luar. Oke. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya akan bawakan topik mengenai bekal sehat anak Indonesia. Nah, jadi gambarnya seperti ini, bekal sehat yang sering ditemui di Indonesia buat anak-anak atau mungkin buat suami juga bisa. Apakah bekal ini adalah bekal yang sehat? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Jadi fenomena yang sering terjadi, terutama di Indonesia ya, yang sering kita jumpai adalah dalam arti orang memberikan bekal untuk anak-anak sekolah. Atau mungkin juga konteksnya kalau mau dibawa lebih luas juga untuk membawakan mungkin suami untuk kerja juga bisa. Tapi yang saya ingin lebih bahas di sini lebih detail adalah bekal untuk anak-anak. Karena apa? Karena kita membiasakan anak-anak makan sehat, ya pola makan anak itu mulai dari kecil. Karena apa? Karena anak ini tidak bisa memilih makanan sendiri. Ya, dalam arti anak ini masih belum punya cukup pengetahuan, mungkin cukup informasi. Apalagi kalau orang tuanya tidak membiasakan mulai dari dini, mulai dari kecil. Mana yang baik, mana yang kurang baik. Karena apa? Karena yang lebih parahnya adalah kalau orang tuanya juga tidak tahu mana yang baik, mana yang kurang baik. Itu ya. Nah, yang sering kali terjadi, banyak orang pikirkan adalah makanan rumah itu sering dianggap adalah makanan sehat. Itu sebabnya kalau untuk anak-anak, biasanya mereka bilangnya gini, wah supaya anaknya sehat ya nggak jajan di luar, ya udah dibawain bekal aja makanan dari rumah. Jadi identiknya kalau orang berpikir makanan sehat, ya makanan rumahan, jangan makan di luar. Oke, jadi apakah semua makanan rumah atau makanan yang dibawakan dari rumah itu pasti sehat atau lebih sehat? At least ya. Bekal hits yang paling sering di Indonesia adalah apa? Nasi plus mie atau mie instan, itu paling sering ya. Jadi kalau kalian lihat ya di gambar di sini itu mie-nya yang udah dicetak tuh udah dimasukkan ke bekal makan, kotak makan sampai bentuknya sampai seperti itu juga. Atau kalau mungkin mau lebih spesial, biasanya juga bisa ditambah dengan telur atau sosis. Nah, ini buat yang mungkin udah mewah tuh ya, bekalnya ada nasi, mie, telur, sosis. Oke, jadi sebelum saya jelaskan mengenai apa dampaknya dengan pola makan yang seperti ini, kita mau bandingkan dulu dengan bekal-bekal anak di negara lain. Kita mulai dari negara India. Bisa dilihat di sini ya. Jadi makanan di negara India buat anak-anak sekolah ini apa aja isinya? Ada nasi ya, kemudian ada seperti yang daging atau daging sapi yang dicincang dengan polong-polongan. Biasanya di sana ada pakai untuk kacang chickpea gitu ya, atau kacang Arab. Kemudian lentil dan lain-lain yang dimasak ala India. Dengan itu adalah dessert yang disebut dengan rasogula. Jadi kayak dessert yang makanan-makanan manis gitu ya. Jadi ada dessertnya di India juga. Jadi satu kali makan itu selalu ada dessertnya. Kemudian yang kedua adalah dari negara Jepang. Nah, siapa yang suka Jepang nih? Ya, di sini ya Jepang ada supnya, makanannya ada supnya. Kemudian juga ada seperti fermented soy, ya fermented soybean di Jepang itu juga suatu makanan yang favorit juga ya. Jadi di Jepang itu kemudian ada rotinya ya, dan ada susunya itu di Jepang. Kemudian kita bandingkan dengan negara US ya, negara Amerika. Di US ini kita lihat ya ada jagungnya, kemudian ayamnya itu ayam
goreng ya, ayam goreng tepung, ayam Kentucky. Kemudian ada sausnya, ada nasinya, kemudian juga ada seperti chipsnya ya, kemudian ada sedikit sayurnya juga. Ya, itu adalah negara US. Ini ada apanya lagi? Ada kentangnya juga. Jadi seperti kentang yang diolah seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan UK ya, UK atau ya kita mungkin kenalnya dengan negara Inggris ya. Nah, di UK ini menurut saya juga sedikit lebih oke ya. Jadi tidak terlalu banyak karbohidratnya. Karbohidratnya mostly adalah kacang merah atau di sana biasanya mereka sebut sebagai kidney beans ya. Nah, tapi di sini proteinnya mereka pakai sosis ya. Kemudian ini kentang ya, kentang. Oh, jadi juga ini juga mix ya, karbohidratnya juga antara kacang merah, kemudian mashed potato dan sosis, dan juga di sebelahnya jadi triple karbohidratnya. Ada juga rotinya juga ya untuk UK. Indonesia ya seperti yang kalian lihat di sini dan saya jelaskan tadi juga, ada nasi, ada mie instan ya, atau mungkin juga ada tambahan telurnya buat yang spesial. Dan yang terakhir adalah Korea Selatan ya. Siapa nih yang sekarang udah ngefans banget sama K-pop ya, makanannya Korea Selatan itu seperti ini ya. Jadi yang terkenal adalah ada nasi, kemudian supnya juga, kemudian ada pancake ya, ada pancake ala Korea, kemudian ada kimchi-nya juga. Ya, itu adalah makanan dan di sini ada sedikit kayak buah-buahan juga ya di piring, di bekal makannya. Jadi itu adalah piring makan atau bekal makan anak-anak sekolah versi luar Indonesia, termasuk juga Indonesia. Menurut Sobat Sehat, mana yang paling oke? Ya, coba berikan ratingnya 1 sampai 10 ya. Jadi ratingnya ini 10 adalah yang terbaik, 1 adalah yang terburuk. Jadi bisa di komen di bawah ini. Kira-kira mana yang ratingnya paling oke? Yang 10 atau dalam arti mendekati 10 lah. Oke, jadi kali ini saya akan bahas apa sih dampaknya. Kita kembali lagi ke bekal makan anak Indonesia ya. Karena kita cinta Indonesia, kita ingin menyehatkan Indonesia. Jadi kali ini saya akan jelaskan apa sih dampaknya kalau kita makan dengan bekal yang seperti itu. Ya, jadi dampak makannya apa? Ketika kita makan nasi plus mie instan ya, dan mungkin ya spesialnya plus sosis atau nugget lah ya. Makan nasi ya, itu isinya komposisinya adalah karbohidrat. Komposisi utamanya, meskipun nasi bukan cuma isinya karbohidrat, ada proteinnya ada sedikit, ada lemaknya ada sedikit, tapi adalah komposisi utamanya adalah karbohidrat. Begitu juga dengan mie. Mungkin kalau ada orang bilang, "Yuh, Dok, yang mewah kan ada proteinnya tuh." Ya, ada sosisnya atau nuggetnya. Well, betul, itu protein. Ya, bisa kita bilang itu protein, tapi apakah itu protein yang baik untuk dikonsumsi, terutama untuk dikonsumsi anak-anak? Karbohidrat ketika bertemu dengan karbohidrat, ya karbohidrat itself, ya karbohidrat itu sendiri itu sudah bisa meningkatkan gula darah. Kalau kita combo ya dengan karbohidrat lain, apalagi karbohidrat mie instan yang dia punya glycemic index yang tinggi, akibatnya apa? Karbohidrat bertemu dengan karbohidrat ini akan meningkatkan gula darah kita secara drastis. Apa dampaknya ketika kita meningkatkan gula darah secara drastis? Insulin juga akan naik secara drastis dalam tubuh kita. Kenapa? Karena gula darah yang terlalu banyak di dalam peredaran darah kita itu sifatnya toksik. Jadi itu sebabnya insulin, satu-satunya hormon di dalam tubuh kita, dia punya tugas apa? Untuk menekan gula darah kita supaya tidak terlalu tinggi, supaya tidak toksik sifatnya, supaya tidak berbahaya dalam tubuh kita. Ketika kita tambahkan lagi dengan protein atau lemak yang tidak baik ini, dan bergabung dengan karbohidrat tadi, ini yang akan memunculkan suatu senyawa di dalam tubuh kita yang namanya AGEs. Ya, AGEs, singkatan dari apa? Advanced Glycation End Product. Apa ini, Dok? Ya, ini adalah suatu senyawa yang terjadi seperti karamelisasi. Jadi seperti kalau kita memasak gula di panci yang panas. Lama-lama jadi seperti apa? Lama-lama jadi karamel. Jadi perlengketan. Ini akibatnya kalau kita mengkombinasikan karbohidrat yang tinggi tadi dengan protein dan lemak yang kurang baik di prosesnya.
yang diproses secara kurang baik. Jadi akibatnya apa? Ketika terjadi perlengketan ini, bayangin ini perlengketan di pembuluh darah kita. Itu sebabnya banyak orang yang mengalami penyumbatan pembuluh darah, kemudian luka di pembuluh darah. Akibatnya apa? Luka di pembuluh darah ini yang akan memunculkan kolesterol nanti ke sana. Makanya banyak orang yang punya masalah kolesterol itu bukan karena makan yang tinggi kolesterol, tapi karena pola makan yang seperti ini. Apalagi mulai dari kecil, ya, terakumulasi sampai dewasa. Bahkan itu sebabnya banyak sekali anak-anak sekarang yang bukan mengalami banyak penyakit-penyakit, ya, banyak masalah-masalah metabolik juga yang dulunya itu diderita oleh orang-orang lansia. Sekarang mulai dari usia-usia yang udah belasan atau udah 20-an, mereka sudah mengalami penyakit-penyakit yang seharusnya tidak dialami di usia muda. Karena apa? Karena dari kecil sudah dibiasakan pola makan yang seperti itu. Tuh ya. Nah, jadi ini yang masalah-masalah metabolik ya yang sering terjadi adalah apa? Hipertensi, ya, hiperkolesterolemia, ya, kolesterol tinggi, gangguan jantung yang bermacam-macam, ya, kemudian juga diabetes atau prediabetes, stroke dan lain-lain. Ini adalah kondisi metabolik yang sering terjadi. Apalagi kita sekarang masih di masa-masa pandemi, kita perlu sekali menjaga ini karena masalah metabolik adalah masalah komorbid yang paling sering juga. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi gimana nih saran untuk bekal sehatnya untuk anak-anak yang ingin sehat, ya, yang kita inginkan supaya dalam arti keluarga kita sehat, suami sehat juga. Saran bekal sehatnya gimana? Yang pertama, ya, saya berikan 3 saja sarannya. Yang pertama adalah jangan kombinasikan karbohidrat dengan karbohidrat. Sebetulnya ini bukan cuma berlaku untuk nasi dan mie. Karena banyak juga orang-orang yang makan nasi dengan perkedel misalnya. Ya, jadi ini kan juga perkedel juga karbohidrat. Apalagi nasi dengan dadar jagung. Kemudian nasi dengan sambal goreng kentang seperti itu. Jadi ini juga bukan hanya mie ya. Mie itu salah satu contoh bekal yang paling populer. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini bukan cuma nasi dan mie, tapi jangan kombinasikan karbohidrat dengan karbohidrat yang lain karena ini yang akan meningkatkan gula darah kita secara drastis. Yang kedua, pilih makanan utuh atau yang biasanya dikenal dengan whole food. Jangan makanan-makanan yang instan, makanan kaleng, makanan frozen food. Ini adalah makanan-makanan yang highly processed food yang biasanya diolah secara berlebihan, ditambahkan banyak bahan-bahan kimia yang juga kurang sehat untuk jangka panjang, terutama untuk kesehatan liver kita. Dan yang terakhir adalah proses segala makanan kita secara bijak. Ya, paling mudah apa yang paling mudah saya sarankan, jangan goreng makanan. Ya, karena apa? Karena goreng pakai minyak sebaik apapun, kita ganti minyaknya setiap kali kita goreng, ini juga tidak baik. Alasannya apa? Ya mungkin nanti next time akan saya bahas mengenai lemak itu sendiri, bagaimana sifat lemak, kenapa kok makanan yang digoreng atau deep fried itu tidak saya sarankan, nanti akan saya bahas di video yang terpisah. Tapi intinya di sini yang ingin saya jelaskan adalah ini cara-cara supaya bagaimana kita benar-benar bekal sehat kita. Jadi memang makanan di rumah itu relatif lebih aman karena apa? Bisa kita kontrol apa yang kita masak. Tapi juga bukan berarti sekedar asal membuatkan bekal makanan di rumah ya, tapi inilah bagaimana tipsnya membuat bekal sehat di rumah. Semoga ini bermanfaat buat Sobat Sehat ingin mendengarkan obrolan yang lebih panjang dalam arti yang sifatnya, yang konsepnya podcast, bisa cek di 3H Hidup Happy Healthy karena di sana saya dan Dr. Sung juga membahas topik-topik seputar kesehatan. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy.